نشا بالعطف والطيب انتشى في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي يميل. أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan dan nikmat Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan, rahmat, taufik, hidayah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan kita, keberhasilan kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah, dalam suasana apapun kita sebagai hamba Allah yang baik tentunya tetap semangat melaksanakan ibadah kita, karena Ramadan kita sebetulnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kita tetap sama, yang berbeda hanya nuansanya. Allah tetap mewajibkan kepada kita di bulan Ramadan beribadah dengan sebaik-baiknya, karena di sana di bulan Ramadan itu Allah tetap menetapkan bahwa hikmah yang besar di Ramadan itu, ampunan yang besar, pahala yang besar di sana tidak ada perubahan. Banyak orang berkata bahwa Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu, dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang berbeda suasananya, Ramadannya tak pernah berbeda. Nah, maka dari itu kita harus berpikir bahwa puasa ini adalah sebagai ritual kita untuk mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa puasa kita ini adalah untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menguasai hawa nafsu kita untuk berbuat tidak baik. Artinya di sini rohaniah kita yang kita garap. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berpikir bahwa dengan berpuasa ini kita akan tahu seberapa kekuatan iman yang sudah kita miliki, atau seberapa langkah kita pendekatan diri kita kepada Allah yang sudah kita lakukan. Nah, ketika kita sudah bisa berpikir itu, maka disitulah bahwa kita sudah termasuk orang yang bisa mengambil hikmah dari ibadah berpuasa dalam kondisi apapun. Nah, karena orang yang bisa mengambil hikmah tentunya adalah orang yang menggunakan hati nurani sebagai pertimbangan diri kita. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, di dalam konteks hikmah ini kita juga harus mengingat bahwa sesuatu yang terjadi, atau sebuah kejadian ataupun musibah yang menimpa segenap umat manusia termasuk saat ini, yaitu dengan wabah COVID-19 atau corona ini, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan, Allah sudah memastikan bahwa itu akan ada, maka manusia tidak akan bisa menolaknya. Sebuah musibah akan menjadi sebuah kenikmatan jika kita berhasil menyikapi dengan syukur, sabar, dan tawakal. Kita mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Maka dari itu, mari bersama-sama
kita sedikit kaji terkait dengan apa yang sudah kita jalankan ini. Mudah-mudahan ada hikmah di sana. Kita yakini bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya adalah sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah, karena bumi ini sesungguhnya juga milik Allah. Segala sesuatu yang ada itu adalah sudah diatur. Di dalam kita menyikapi hikmah, mari kita berpikir mendasar tentang kebenaran. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullahu wa idza fasada fasadal jasad kullahu wa hiya al qalb. Ini kuncinya ketika kita akan mengetahui. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh kita. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Ketika kita mensikapi dengan hati yang baik, insya Allah kita akan baik. Ketika dengan emosi dan logika saja, maka yang hadir adalah bukan hikmah, tetapi justru yang hadir adalah keluh kesah, kekesalan, menyalahkan orang lain, bahkan sampai dengan menyalahkan Tuhan. Kan itu malah menjadi berbahaya. Kita yakini bahwa lahu mulkus samawati wal ardh. Allah itu adalah yang memiliki seluruh hamparan bumi dan juga langit ini. Semuanya kepunyaan Allah. Dan Allah pun memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka yang ada bagi kita adalah mari kita semuanya berpikir positif. Dengan adanya hal ini, secara kekeluargaan kita bisa. Dengan hadirnya COVID-19 ini ternyata kita mampu lebih dekat dengan keluarga. Kita mungkin sebagai laki-laki bisa menjadi imam bagi keluarganya, yang mungkin jarang sholat jamaah dengan anak-anak, dengan istri, semuanya bisa. Karena sekarang banyak masjid yang tidak menyelenggarakan sholat jamaah, maka kemudian terbuka untuk kita bisa jamaah di rumah bersama keluarga. Yang merasa belum bisa, akhirnya belajar untuk bisa. Ini hikmah bagi kita yang ada di luar. Masih banyak lagi yang lain, karena itu tergantung kepada masing-masing. Kemudian terkait dengan hubungan masyarakat, tentu di sini adalah dengan adanya kesusahan ini, justru bagaimana kita saling belajar untuk saling menghargai. Seseorang yang satu dengan yang lain punya pendapatan yang berbeda, punya status ekonomi yang berbeda, di mana kita saling menghormati, saling berbagi, dan saling memotivasi. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian dari sisi ketuhanan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun dengan kondisi ini kita bisa ambil hikmah. Kita banyak stay at home, kita bisa work from home. Artinya sentralnya ada di rumah. Maka harapan kita adalah dengan kita ada di rumah, maka sisi ketuhanan, kedekatan kita kepada Allah beribadah pun waktunya lebih baik. Di samping itu, kekhusyuan ibadah kita pun juga harus lebih. Kita lebih punya waktu untuk menjamaah Al-Quran. Kita lebih punya waktu untuk membaca, bahkan mungkin sampai dengan memahami, mentadabburi, kita lebih punya waktu. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi, dengan kita banyak di rumah, logikanya kita bisa berhemat. Berhemat bukan berarti pelit. Kita bisa menyisihkan sebagian apa yang kita punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang maslahat. Karena berbagi di saat kita lapar
itu adalah biasa. Berbagi ketika kita berlebih itu adalah biasa. Tetapi berbagi ketika kita sempit, itulah yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bisa mengambil dari sisi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita baru sadar kemarin kita baru mensikapi bahwa insya Allah besok akan hadir zaman yang modern, semua serba digital. Pengiriman tidak harus kita mengantar, tetapi sudah ada jasa pengantar. Semuanya kita cukup di rumah, bisa terpenuhi semuanya. Alhamdulillah, zaman itu telah sampai. Kita yang masih mengangan-angan bahwa itu akan terjadi besok suatu ketika, zaman itu sekarang sudah sampai. Pengajian sekarang harus online. Orang yang dulunya tidak pernah mengenal Zoom conference sekarang pakai Zoom conference. Orang yang dulu tidak mengenal media digital sekarang harus memakai media digital. Belanja sekarang pun karena ketakutan untuk pergi ke supermarket, untuk pergi ke pasar, maka kemudian pembelian dengan cara online. Ini semua adalah dampak, artinya dari ketika kita nilai dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka itu ada perubahan besar di sini. Tak lupa di dalam segi pendidikan pun akan berubah. Dulu kita tidak pernah berpikir ketika anak-anak harus belajar dari rumah, tetapi sekarang anak kita dipaksa untuk belajar dari rumah. Gurunya pun juga dipaksa untuk bisa mengajar dari jauh. Tetapi apa yang kita sikapi? Ini justru menaikkan rating bahwa digitalisasi pendidikan sangat cepat meningkat dengan posisi itu. Karena guru harus membuat media pembelajaran, bagaimana memahamkan murid dengan baik secara online, secara jarak jauh. Nah, maka dari itu, insya Allah itulah hal-hal hikmah yang baik. Saya tutup kajian ini dengan sedikit kita memahami apa itu hikmah. Hikmah Allah menciptakan dunia ini supaya segala sesuatu yang ada dan dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Kita yakini sebuah musibah akan menjadi sebuah kenikmatan jika kita berhasil menyikapi dengan syukur, sabar dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap kejadian. Demikian kajian pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.